Hai guys, untuk para airdrop hunter ada peluang airdrop yang teman-teman bisa dapatkan. Arbitrum sekarang sedang menyelenggarakan Arbitrum Odyssey di mana teman-teman ketika mengerjakan apa yang disuruh oleh Arbitrum ini, teman-teman bisa mendapatkan NFT dan bagaimana peluang mendapatkan airdrop tersebut. Itu yang akan saya bahas di video kali ini. Teman-teman simak video ini sampai akhir agar teman-teman mengerti bagaimana cara mengerjakannya. Oke, kita akan langsung saja. Ini ada dari tweet dari Arbitrum ini, jadi ini legit, bukan tipu-tipuan, ini beneran ada, dan itu dimulai hari ini, tanggal 22 Juni, minggu pertama dari tugas-tugas yang kita harus kerjakan ya. Apa saja yang harus kita ketahui mengenai ini? Jadi ketika kita mengerjakan ini, kita pasti akan dapat NFT-nya, dan berpeluang dapat airdrop ya. Jadi ini tidak confirm, tetapi biasanya ketika suatu protokol itu belum memiliki token, maka dia berpeluang untuk memberikan token dengan airdrop ya kepada pengguna-penggunanya. Kemungkinan besar itu dari event ini, Arbitrum Odyssey ini. Dan NFT ini berfungsi sebagai bukti bahwa kita eligible untuk mendapatkan airdrop tersebut ya. Ini adalah tugas 8 minggu, jadi teman-teman harus kerjakan per minggu apa saja. Mereka akan kasih tahu tugas-tugasnya apa saja. Nah, 1 minggu itu bisa dapat 2 NFT. Kalau totalnya jadi 2 kali 8, 16 NFT. Kalau di akhir minimal teman-teman ada 13 dari 16 NFT, maka dapat bonus 1 NFT lagi. Jadi maksimal 17 NFT yang bisa teman-teman dapatkan. Dan menurut saya ini berpeluang dapat token Arbi dengan NFT sebagai buktinya ya. Jadi itu apa tugas minggu pertama? Tugas minggu pertama adalah teman-teman harus bridge token Ethereum itu ke jaringan Arbitrum. Bisa dari jaringan mana saja menggunakan bridge atau fiat on-ramp minimal 1 kali ya. Dan dapat NFT. Jadi harus minimal 1 kali. Bisa menggunakan platform yang ada di sini. Ini berfungsi sebagai, ada beberapa yang bisa nge-bridge seperti Hop Protocol, Cross Protocol, dan lain-lain. Nanti akan saya tunjukkan lengkapnya di mana. Dan tugas kedua untuk minggu ini adalah nge-bridge. Kalau misalnya kita nge-bridge di perantara yang paling banyak volumenya, maka kita dapat NFT lagi 1 ya. Kemungkinan Hop Protocol dan Cross Protocol ya. Kalau kita lihat dari analisis data yang nanti akan saya tunjukkan. Oke, cara mengerjakannya bagaimana? Cara mengerjakannya, teman-teman siapkan MetaMask dulu atau wallet, isi dengan ETH, bisa di jaringan manapun. Kemudian teman-teman gunakan Hop Protocol atau Cross Protocol, ini itu bridge ke Arbitrum ya. Jadi jaringannya misalnya teman-teman mulai dengan Ethereum Mainnet atau Optimism atau misalnya Avalanche atau zkSync atau yang lainnya. Itu bukan zkSync maksudnya, tapi bukan zkSync itu belum bisa dikoneksikan, tetapi yang pokoknya yang lain yang bisa compatible dengan Hop Protocol dengan Cross Protocol itu teman-teman bridge ke Arbitrum. Jadi tujuannya adalah Arbitrum menggunakan Hop Protocol dan juga DeFi lainnya. Boleh dari jaringan mana saja, tidak harus dari mainnet Ethereum. Kalau dari mainnet Ethereum ini lebih mahal ya, karena harus bayar gas fee Ethereum. Jadi sekarang gas fee-nya itu beberapa dolar, tapi cukup lumayan ya. Dan ini bisa siapa saja, karena biasanya biaya untuk nge-bridge dari mainnet yang jaringan yang lain itu biasanya lebih murah daripada mainnet Ethereum. Aset harus menggunakan Ethereum, ya pastikan Ethereum, bukan USDC, USDT, atau yang lainnya. Ini bukan soal siapa cepat, siapa dapat, tetapi asal dalam semua orang bisa melakukannya, asal dalam waktu yang ditentukan, yaitu minggu ini, mulai dari hari ini. Jadi dihitung saja, berarti selesai tanggal 29. Jumlah yang di bridge tidak ada minimal, jadi tidak ada minimal misalnya harus $100 atau $200, tapi berapapun itu kalian bridge itu tetap akan tercatat di blockchain-nya asal itu ETH, dan itu akan dicatat dan teman-teman pasti akan dapat NFT-nya. Kalau misalnya ada situasi di mana gas fee meningkat, teman-teman tunggu jam tidak sibuk saja, teman-teman bisa pantau fee-nya itu di sini.
di link ini, di coin tool ini, di mana sekarang itu kalau fast dia 0,02 dolar, kalau normal 0,01 dolar, jadi rata-rata di bawah 1 dolar, jadi ini tidak sampai, ini hanya beberapa ratus perak saja kalau dirupiahkan ya, jadi sangat murah sekali. Itulah fungsi daripada layer 2 seperti Optimism, Arbitrum. Mereka ketika kita melakukan transaksi di sini, itu biayanya sangat murah sekali dibandingkan dengan kita melakukan transaksi di Ethereum mainnet ya. Oke, pantau pengguna bridge Arbitrum. Nah, teman-teman bisa ini ada data dari Spring Chang di sini, di mana dia menunjukkan data-data pengguna-pengguna yang melakukan bridge di sini. Saya refresh dulu, jadi biar datanya itu diperbaharui lagi. Jadi per hari ini sudah ada sekitar tanggal 22 berarti HOP protokol digunakan oleh sebanyak 1.660 orang atau 1.660 akun wallet. Ya, across protokol itu 321 akun. Jadi kemungkinan besar ini di HOP protokol ya. Jadi kalau kita lihat HOP protokol, across protokol, HOP cross, kemungkinan untuk menyelesaikan kedua tugas tersebut, teman-teman hanya perlu mengerjakan nge-bridge ke Arbitrum menggunakan HOP protokol dan untuk jaga-jaga across protokol. Jadi dua itu saja. Jadi tidak harus semuanya kalau yang lain-lain itu optional, tetapi ada manfaat yang lebih penting kalau misalnya teman-teman nge-bridge lagi di tempat-tempat tersebut ya. Oke, teman-teman juga bisa menggunakan protokol lain, ini optional. Teman-teman daftarnya itu ada di sini. Seperti one inch kan sudah AV kan sudah cukup umum, tetapi ada beberapa yang belum terlalu umum. Itu teman-teman bisa gunakan, dan teman-teman juga bisa gunakan ini Bungee Seller Network Composable connects the bridge, the gate, hash flow, multi-chain, router, dan boring DAO. Itu kalau misalnya belum ada tokennya, itu teman-teman bisa meninggalkan jejak blockchain di sana, dan berpeluang untuk mendapatkan airdrop juga dari protokol-protokol di sini. Ya, jadi itu yang harus teman-teman lakukan untuk minggu pertama. Nanti minggu kedua itu ada macam-macam lagi. Teman-teman bisa lihat, saya ada save apa yang harus dilakukan di sini. Itu kemungkinan adalah ini ya. Jadi teman-teman harus melakukan lending and borrowing, kemudian melakukan trading futures di sini, open posisi di GMX, dan seterusnya, aboard exchange, dan seterusnya. Nanti saya akan update per minggu soal tugas-tugas yang harus dikerjakan, tapi teman-teman perlu mengerjakan ini dulu. Siapkan MetaMask, gunakan ETH, bridge ke Arbitrum, pakai HOP protokol dan across protokol. Ya, jadi arahnya ke Arbitrum, bukan Arbitrum keluar, tapi arahnya dari luar ke Arbitrum. Tapi, jumlahnya itu bebas mau berapapun. Jadi semua orang bisa mengerjakannya, semua orang bisa mendapatkan NFT-nya. Sudah ada sekitar beberapa ribu akun yang mengerjakan ini. Dan makin banyak sebenarnya, makin kecil nanti jumlah airdrop yang kita dapatkan. Tapi ya kita tetap ambil kesempatan ini untuk mendapatkan airdrop ini, karena Arbitrum merupakan salah satu layer 2 yang cukup dilihat, cukup dinanti-nantikan. Dia levelnya setara dengan Optimism, dan bakalan mungkin ada layer 2 season di bull market selanjutnya, di mana token-token layer 2 seperti Optimism, Arbitrum, zkSync itu bisa to the moon. Jadi menurut prediksi saya sih seperti itu, dan ini bisa mendobrak adopsi massal daripada orang-orang yang menggunakan khususnya di jaringan Ethereum ya. Nah, itu saja untuk informasi mengenai peluang airdrop ini, dan semoga informasinya bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman sudah mengerjakannya, teman-teman bisa komentar di bawah. Kalau ada hal yang tidak dimengerti, teman-teman juga bisa komentar. Saya ada video soal HOP protokol, teman-teman bisa gunakan link di bawah dan link di layar tersebut agar tahu bagaimana cara menggunakan HOP protokol. Teman-teman tinggal ikuti saja di situ, nanti pasti bisa mengerjakannya.
Oke, tetap dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.